jabatannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bersilaturahmi, ya. Kita berbagi informasi, ya. Semoga acara di siang ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat kepada bangsa dan negara. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, pertama-tama kami mengucapkan selamat ya kepada Khotib Wasati ya, yang telah menempuh pelatihan selama 4 bulan ya, secara paralel ya, dan sudah dinyatakan memenuhi syarat ya, lulus untuk menjadi ustadz, menjadi khotib ya, menjadi pendakwah yang wasatiyah ya. Tadi kami teringat juga ada semacam di baiat ya. Jadi kami familiar dengan ini ya. Jadi rupanya tidak di khotib saja di baiat ya, di jaringan teror juga di baiat ya. Jadi mau jadi anggota teror itu ada baiatnya ya, mau JI, mau NII itu ada baiatnya ya. Seperti inilah prosesnya ya. Nah, terus akhirnya kami untuk mengembalikan dia, kami harus ada lagi istilahnya cabut baiat. Jadi cabut baiatnya kalau dia sudah menyadari, cabut baiat seperti di Garut, di Padang, di Surabaya itu sudah beberapa ribu yang dia istilahnya cabut baiat. Awalnya berbaiat setia kepada amir, kepada organisasinya. Setelah kita lakukan edukasi, lakukan apa ya, dia cabut baiat. Mudah-mudahan ini tidak ada nanti proses cabut baiat ya. Ya, kecuali kalau mau iya, baiat lawan baiat. Ya, kecuali nanti mungkin yang menguasai negara siapa, nah ini disuruh cabut baiat juga. Tapi mudah-mudahan enggak ya. Baik, Bapak Ibu hadirin, sudah sekian banyak ya pengetahuan yang para khotib terima ya selama 4 bulan kan sudah cukup matang lah ya. Sudah cukup matang. Terus kami dari sisi Polri, dari sisi Densusnya ya ingin memberikan sedikit pengetahuan ya, berbagi informasi, karena mungkin nanti itu akan perlu bapak-bapak, ibu-ibu untuk juga disampaikan kepada para masyarakatnya ya, karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama juga. Saya ada membawa paparan ya, seyogyanya itu direktur kami yang akan memberikan paparan. Kita udah janjian di JIS Jakarta Utara, nggak taunya miskomunikasi ya, akhirnya saya balik ke sini. Hadir masih di sana, dia ada kerjaan di sana yang perlu diselesaikan. Baik Mas, silakan di ini buka. Sudah ya. Yang pertama mana? Dari mana? Ada video. Bapak Ibu hadirin sekalian, jadi ini sebetulnya mengisahkan tentang seorang anak kecil ya, masih umurnya belasan tahun. Adik kita ini hidup di Jakarta, di kota metropolitan ya, di antara gedung-gedung tinggi ya.
tapi dia sudah memberikan statement yang bahwa dia siap untuk mati syahid, ya, siap untuk menjadi pelaku bom bunuh diri, ya, karena setelah itu dia akan masuk surga, dia akan tersenyum. Nah, cuman ini kalau didengarkan secara ini terdengar, ya, ini anak yang umurnya belasan tahun, hidup di kota metropolitan, di kota Jakarta, di antara gedung-gedung, itu sortingnya gitu, ya. Nah, dia sudah sedemikian parahnya, ya, pemahaman tentang teror, ya, tentang radikal, tentang intoleran, ya. Jadi ini menggambarkan bahwa sepertilah yang menjadi tanggung jawab kita bersama, ya, untuk kita lakukan edukasi-edukasi, ya. Baik, Bapak Ibu hadirin, jadi ini juga sebuah contoh, ya, bahwa ada juga beberapa negara yang karena awalnya dia faktor intoleransi, ya, meningkat menjadi radikal, menjadi teror. Nah, ini akibatnya, ya, seperti Afghanistan, Irak, Syria, Libya, dan beberapa negara lain yang sekarang dikategorikan menjadi negara gagal, ya, hampir-hampir menjadi negara gagal. Itu karena faktor pembiaran terjadi intoleran, radikal, meningkat menjadi teror. Ini terkait dengan ini, ya, judul kita, menolak politik identitas. Ya, memang kita sebagai aparat Polri tidak berpolitik, ya, tapi karena faktor-faktor inilah yang akan mengarah kepada politik identitas yang akan memecah belah, polarisasi, dan lain sebagainya. Lanjut, Mas. Nah, yang tadi selamat jalan, Pak Kiai. Ya, ya. Baik, ya, kalau tadi itu terkait dengan negara luar. Nah, sekarang kita juga punya pengalaman, ya, kejadian akibat intoleran, radikal, dan teror, ya. Itu ada bom Bali, bom Marriott, ya, Kedubes Australia, Sarina, Surabaya, dan yang terakhir di Sulawesi, ya. Jadi di Surabaya itu yang sangat tragis itu adalah pelakunya satu keluarga, bapak ibu dengan 4 anaknya, ya, dan anaknya yang terkecil itu sekitar umur 6 tahun itu diajak ngebom, ya, naik motor. Cuman saat sudah hampir meledak itu ibunya mungkin punya ilham atau bagaimana, langsung anaknya dilempar, ya, jadi nggak meninggal sampai sekarang. Dan sekarang sudah dalam pembinaan kita, ya, itu pun radikal juga, keras. Umur 6 tahun itu sudah pemikirannya sudah membenci ini, mengkafirkan ini, ya. Itu rupanya setelah kita diskusi dengan si anak ini, kenapa begitu? Katanya itu setiap mau tidur, ya, setiap mau tidur itu selalu di tauziah sama abinya, ya, setiap mau tidur keempat anaknya ini, 2 laki-laki 2 perempuan, ya, semuanya tewas kecuali yang kecil yang umur 6 tahun itu, ya. Selalu didoktrin itu paham-paham intoleran, radikal, teror, ya, bahwa negeri ini adalah kafir, togut, ya, polusi ini, ya. Akhirnya dia keras, ya, sampai dia mau melakukan hal-hal seperti itu. Lanjut. Lagi azan istirahat Pak Ustaz biasanya. Ya, lanjut. Lanjut. Udah. Bapak Ibu sekalian, ini data daripada penangkapan, ya, saudara-saudara kita yang bersalah paham, salah memahami, ya. Jadi itu dari tahun 2017 sampai dengan 2021, ya. Jadi penangkapannya cukup banyak, ya, rata-rata ada yang 100, 300, ya. Di 2021 370. Dan di tahun ini saja sampai dengan bulan ini hampir sekitar 200 saudara-saudara kita yang kita tangkap dan kita lakukan pembinaan, ya, untuk diluruskan supaya dia nantinya mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya. Itu terus untuk kejadiannya itu juga dari 2017 sampai 2021, ya, rata-rata 12, 19, 9, 13, 6. Itu kejadian teror yang terjadi di Indonesia selama 5 tahun terakhir.
Jadi secara jumlah itu cukup ini ya, cukup mengkhawatirkan ya. Nah itu. Lanjut. Baik Bapak Ibu hadirin, menjadi teror itu ada tahapannya ya. Jadi tidak ujuk-ujuk dia langsung menjadi pelaku teror ya. Dia ada tahapannya. Kami ibaratkan itu sebuah pohon ya, dia ada akarnya, terus ada batangnya dan ada buahnya. Nah, di tahap akar ini itu adalah tahap intoleransi ya. Jadi mereka memiliki pemahaman ya, pemikiran intoleransi. Ya, intoleran itu artinya ya tidak toleran lah, kira-kira begitu. Tidak menghargai perbedaan ya, merasa kita yang paling benar. Nah, kalau itu terjadi pembiaran, dia akan meningkat kepada tahap radikal ya. Dia mulai menunjukkan dalam sisi sikap ya. Dia mulai istilahnya melarang ya adat-adat yang ini ya, terus mengekspresikan dalam sikap ya, perilaku. Nah, kalau itu juga terjadi pembiaran, nah, puncaknya dia akan berbuah menjadi pelaku teror ya. Itu jadi tahapan-tahapan daripada menjadi teroris. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, jadi narasi-narasi kelompok radikal yang selalu dipakai dalam sehari-hari ya, apalagi ini menjelang tahun politik. Nah ini pasti akan meningkat ya untuk narasi-narasinya. Makanya dengan bapak-bapak ini sudah dilantik, ini nanti menjadi tanggung jawab bersama untuk mengimbangi yang memberikan pilihan narasi ya, supaya mengademkan tadi itu kan, mengayemkan ya. Jadi sesuai dengan motonya tadi itu tadi ya. Jadi biasanya itu kalau yang kelompok intoleran radikal ini, dia ada beberapa narasi yang selalu dia kedepankan ya. Ada narasi dari keagamaan, narasi kemasyarakatan, dan narasi politik ya. Kalau dari keagamaan, kita harus selalu kembali agama yang benar ya, cara beribadah, cara berpakaian yang benar, terus membid'ahkan kelompok lain ya, mengkafirkan bahkan keluarga sendiri. Jadi awalnya membid'ahkan, setelah itu disesatkan, setelah itu dikafirkan, terakhir halal darahnya. Nah itu kan kalau sudah sampai kata-kata halal darahnya itu kan artinya boleh dibunuh. Nah itu sangat mengerikan sekali itu ya, kalau punya pemahaman seperti itu ya. Terus ada lagi narasi kemasyarakatan ya. Jadi kita memilih teman, memilih atasan itu harus yang satu kelompok, satu agama ya. Terus bekerja juga kita harus yang dipimpin oleh yang satu agama. Nah itu narasi-narasi itu yang mereka bangun ya, untuk menimbulkan kebencian ya. Terus ada lagi narasi politik. Nah ini memang sekarang mulai ini ya, karena ini ada tahun-tahun politik 2024 nanti. Nah ini dari sekarang sudah mulai mereka pakai narasi-narasi dari kelompok intoleran radikal ya, menganggap bahwa umat Islam ini sedang dizalimi ya. Terus ini adalah konspirasi dengan negara asing, negara barat ya. Terus seolah-olah pemerintah tidak adil ya, memusuhi umat Islam, umat yang mayoritas ya. Terus negara kita tidak berdasarkan hukum Islam ya, negara togut, negara kafir ya. Terus juga perlunya perjuangan mengganti dasar-dasar negara ya, jadi Pancasila diganti dengan khilafah, dengan daulah. Nah itu narasi-narasi yang selalu mereka gunakan ya. Jadi juga kita supaya pindah ya, kita hijrah ke negara yang Islam, kita hijrah ke Suriah, hijrah ke Palestina, hijrah ke Afghanistan. Nah itu sudah banyak yang menjadi korbannya ya, saudara-saudara kita banyak yang pergi ke Suriah ya, karena korban-korban seperti ini mereka ke sana merasa seolah ini adalah kewajiban sebagai umat Islam ya. Terus juga perlunya secara fisik membantu itu tadi, ke sana mau bantu ya, artinya padahal itu tidak jaminan, karena banyak juga yang ke sana semakin tidak jelas nasibnya ya. Di sana terbunuh juga banyak, setelah itu ditangkap dikembalikan, sementara di sini hartanya sudah dijual, asetnya sudah dijual, diajak anak istrinya untuk pergi ke Suriah ya. Itulah korban daripada narasi-narasi ini
Ya, jangan juga kalau yang sudah sana sampai ke sini akhirnya memindahkan konflik, ya, konfliknya yang tadinya di Suriah dipindahkan ke Indonesia, kan repot ya. Karena di sana dia mempelajari semua teknik-teknik dia, ya, persenjataan, perang, apalah. Kalau dibawa sini kan akhirnya dengan pemahaman yang seperti itu ya akan membuat kacau di Indonesia. Lanjut. Moderator, kita punya waktu berapa menit? Sampai jam setengah 1 ya. Oh, maksimal. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi faktor-faktor ya radikal teror. Ya, ada beberapa faktor, ada global, regional, terus nasional, dan isu kultural. Ya, ini faktor-faktor yang menjadikan radikal teror itu subur. Ya, di antaranya yang global itu ya ini kejadian-kejadian yang ada di luar negeri ya, khususnya di daerah Timur Tengah ya, itu sangat menginspirasi saudara-saudara kita yang di Indonesia untuk menjadi radikal teror ya, dengan adanya ISIS ya, isu Palestina ya. Jadi ada beberapa negara-negara global yang menjadi faktor kita menjadi radikal ya. Terus ada lagi yang regional, itu kasus-kasus yang ada di sekitar negara kita ya, di Filipina, di Myanmar, ya, di Thailand. Nah, itu juga memberi inspirasi, ya, karena itu merupakan penzoliman terhadap saudara kita Muslim yang di sana. Akhirnya kita menjadi radikal teror, ya. Terus ada lagi isu nasional, ya, adanya ketidakadilan, ya, kemiskinan, terus isu korupsi. Nah, itu juga dijadikan ini, ya, seolah-olah karena negara kita ini adalah demokrasi, ya, maka terjadilah korupsi. Maka solusinya biar gak korupsi, khilafah, ya, itu narasinya yang mereka selalu sampaikan. Suka banjir, ya, solusinya biar gak banjir apa? Khilafah. Jadi apapun makanannya, minumannya khilafah, teh botol sosro khilafah itu ya. Nah, itu narasi-narasi yang selalu, karena mungkin Bapak Ibu juga bisa ini dengan sejarah lah ya. Walaupun dari zaman khilafah dulu maupun setelah itu ya, itu juga selalu ada masalah ya, selalu ada masalah. Terus ada lagi isu kultural, yaitu pemahaman yang dangkal ya, penafsiran yang juga dangkal, indoktrinasi agama yang ini. Nah, ini tugas dari bapak-bapak ibu sekalian ya, yang sudah memiliki kompetensi, memiliki kemampuan untuk mengedukasi ya warga masyarakat supaya dia memahami agama secara benar, secara dalam. Gitu. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa untuk menjadi anggota ini perlu baiat, ya. Ini jaringan teror yang ada di Indonesia, ya. Ada JAD, JI, ya, JAK, JAS, MIT, NII, JAT, ya. Ini semua adalah sempalan-sempalan, ya, karena induknya itu adalah sebetulnya NII, ya, karena itu memang dari awal kemerdekaan jaringan NII ini sudah eksis ya, sudah pernah memberontak apa ya. Nah, ini menjadi sempalan-sempalan yang karena tidak sepaham, mungkin dalam perjuangannya terlalu lemah atau kurang apa, dianya menyempal menjadi JAD, menjadi JI, JAK dan lain sebagainya. Nah, ini jaringan-jaringan kelompok teror yang sekarang masih eksis di Indonesia, ya. Lanjut. Ini modusnya ya, modus aksi teror di Indonesia sudah selama ini terjadi ya, mungkin Bapak Ibu juga apalah ya, ada bom bunuh diri, molotov ya. Ini yang menjadi modus-modusnya mereka melakukan teror. Lanjut. Ini sasarannya Bapak Ibu juga sudah hafal pasti ya, karena sudah sering melihat di media ya, ada anggota Polri TNI, terus markas-markas Polri TNI ya, tempat ibadah. Nah, ini pasti nih, karena di tahun 2000 banyak sekali gereja yang beruntun ya, bahkan bukan gereja saja sekarang, masjid pun dibom. Nah, kan aneh gitu kan, dia sebagai muslim tapi masjidnya dibom ya, yang di Cirebon itu kan, kira-kira begitu kan, kita jadi bingung ininya kan. Nah, terus ada lagi ya, nah ini penting nih, lanjut yang tadi, lanjut. Nah, ini mungkin yang menjadi
atensi kita bersama nih, fokus kita bersama ya, karena penyebaran paham radikal teror ini ya diantaranya ini kita berbicara berdasarkan fakta ya, fakta, bukti empiris ya, terus pengakuan daripada para tersangkanya ya. Jadi itu diantaranya itu melalui kajian agama ya. Jadi kalau sudah mereka mengkajinya sembunyi-sembunyi, terus tengah malam, nah, terus yang dibicarakan itu keluar dari kemanusiaan, ya, keluar dari kedamaian, nah itu udah pasti ya. Jadi perlu waspada ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada kajian-kajian yang aneh, nah itu berarti arahnya ke sana ya. Terus ada lagi dari hubungan keluarga dan kekerabatan. Jadi pasti ya, kalau mereka ini kalau cari suami ya, cari mantu itu pasti yang satu paham ya. Terus perkawinan itu tadi juga sama ya. Terus buku dan tulisan, nah ini juga sangat mempengaruhi ya. Karena banyak buku-buku tulisan karangan daripada orang-orang yang radikal teror ya. Oman Abdurrahman, ABB, ya, sifatnya lokal ya. Yang sifatnya internasional ada juga ya, Al-Badadi, terus mungkin Bapak Ibu lebih paham lah karena memang bidangnya dalam soal buku-buku kitab-kitabnya itu ya. Terus ada lagi organisasi masyarakat dan komunitas ya. Ini seperti organisasi masyarakat yang sudah dibubarkan ya. Itu seperti apa? Yang sudah dibubarkan lupa saya. HTI. Nah, terus ada beberapa juga ya. Nah, gitu. Terus ada lagi lembaga pendidikan. Nah, ini juga menjadi sarana penyebaran ya. Jadi ada perguruan tinggi negeri maupun swasta itu menjadi sarana penyebaran juga. Terus ada lagi ponpes yang pernah dirilis oleh BNPT yang sempat heboh juga kan, karena dia merilis beberapa ponpes yang terindikasi radikal ya. Terus ada lagi RKI ya, TPKI itu juga menjadi sarana di sana. Ada yang terafiliasi dengan paham-paham radikal teror ya. Terus konflik SARA, nah ini seperti kejadian di Ambon, Maluku sama di Poso ya. Itu dengan kejadian itu melahirkan banyak orang-orang yang berpaham radikal teror ya. Sampai sekarang bahkan di Poso masih ada di gunung itu ya. Terus ada lagi media sosial. Nah ini juga sangat penting ya, karena kita ini hidup di zaman gadget ya. Jadi hari-hari kita ini gadget yang dipegang ya, dan itu sangat mempengaruhi pikiran kita ya. Kalau kita mungkin yang sudah dewasa ini mungkin masih bisa memfilter, tapi bagaimana dengan anak-anak kita, adik-adik kita yang masih kecil-kecil ya. Dia hari-hari gadget yang dipegang ya. Kalau dia salah mengunduh ya, salah meng-share ya informasi-informasi, nah itu lama-lama dia akan menjadi oh ini paham bener ya, karena hari-hari yang disuguhkan itu ya. Kebohongan kalau terus-menerus disajikan lama-lama dianggap sebuah kebenaran ya. Jadi ini kita harus sangat ini dengan media sosial ya. Kita mulai dari lingkungan diri kita, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan masyarakat secara umum ya. Itu lanjut. Ini tadi terkait dengan medsos ya. Ini merupakan monitoring media sosial yang ada di Indonesia ya. Dari Densus, di pencegahan itu ada subdit kontra narasi. Nah, salah satu tugasnya dia begini, memonitoring grafik perbandingan ya, postingan. Jadi radikal itu 19% ya, terus intoleran 39%, dan sebelahnya itu yang moderat itu sekitar 40. Jadi perbandingan kita masih kalah ya. Jadi di dunia maya itu postingan konten radikal teror itu lebih tinggi ya, berbanding 40-60 dengan postingan yang sifatnya moderat. Nah,
Karena apa ya? Karena itu tadi media sosial ini kan sangat mudah ya untuk didapatkan. Yang penting punya HP, punya kuota, udah tinggal klik-klik saja udah apa yang mau kita muncul ya. Nah itu makanya perlunya kita ini harus mewaspadai ya, yang tadi saya bilang tadi, mulai dari diri kita, terus keluarga kita, ya anak-anak kita, lingkungan masyarakat. Nah kita harus betul-betul selalu mengingatkan ya untuk hati-hati ya mengunduh, men-share ya postingan-postingan yang sifatnya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Lanjut.